Selamat siang para pemirsa, kembali lagi di Berita Pagi pada hari ini. Bersama saya Teresa yang akan memandu acara Berita Pagi hari ini. Saat ini seluruh dunia sedang mengalami masalah pandemi yaitu virus COVID-19. Virus COVID-19 ini masuk di Indonesia sejak bulan Februari tahun 2020 lalu. Hingga saat ini belum selesai, namun sekarang Indonesia sudah mengalami peningkatan dan sudah menjalani vaksin di berbagai daerah. Hingga saat ini, vaksin di Indonesia masih sedang berjalan, dan pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia harus mendapatkan vaksin COVID-19. Tentu saja pemerintah juga menetapkan syarat dan ketentuan bagi orang yang bisa menerima vaksin ini. Sejak bulan Mei yang lalu, Kementerian Kesehatan telah memberikan informasi bahwa sudah ditemukan virus COVID varian baru yang masuk di Indonesia. Terdapat 4 varian COVID baru, yaitu B117 yang berasal dari Inggris, B1617 yang berasal dari India, B1351 yang berasal dari Afrika Selatan, dan juga B1525. Menteri Kesehatan Indonesia mengatakan bahwa varian virus COVID varian baru ini paling banyak ditemukan di Sumatera dan juga Kalimantan. 3 varian COVID baru diantaranya sudah ditemukan masuk ke Indonesia, yaitu varian B117, B1617, dan B1351. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker medis, menghindari kerumunan, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga kebersihan tangan. Pandemi COVID-19 belum usai, namun Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendapat laporan akan adanya 4 varian baru virus corona hasil mutasi yang terus terjadi. Setahun pandemi COVID-19 di Indonesia ditandai dengan masuknya varian baru virus COVID-19 yang diberi kode B117. Varian ini pertama kali diumumkan oleh Inggris kepada WHO pada tanggal 14 Desember 2020. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa varian ini pertama kali ditemukan di wilayah Kent di Inggris Tenggara sejak September 2020. Saudara, varian baru COVID-19 kembali ditemukan oleh pemerintah dari pekerja migran. Pemerintah masih terus mendalami bagaimana cara pencegahan varian ini. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sepakat untuk memberikan nama resmi terhadap varian baru virus corona. Keputusan itu diambil agar varian baru corona tidak lagi menggunakan nama negara agar tidak memojokkan negara tertentu. Dan berikut nama resmi varian corona dari WHO. Baik, saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber yang bertugas sebagai tim medis. Selamat siang Pak Antoni, apa kabar? Baik, kabarnya sehat. Baik. Bagaimana keadaan di lapangan saat ini Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan berjalan dengan lancar. Baik. Kalau boleh tahu tugas Pak Antoni sebagai tim medis ini bagaimana sih? Apakah mengurus pasien COVID saja atau merangkap tugas lain juga? Kalau tugas saya untuk merangkap cek pasien. Baik. Dan untuk memenuhi kebutuhan pasien selama dia dirawat. Baik. Seperti yang kita tahu saat ini virus COVID-19 itu masih ada ya Pak, bahkan bermutasi menjadi varian baru. Sebetulnya apa sih COVID varian baru ini dan apa saja jenis-jenisnya? Kalau untuk varian baru itu hampir sama lah dengan yang lama, cuman gejalanya aja itu cuma berbeda-beda. Baik. Apakah di Indonesia juga melakukan penelitian terhadap COVID varian baru ini Pak? Ya, kita sedang meneliti varian baru yang dari Afrika sama India. Baik. Apakah ada yang bertanggung jawab atas penelitian COVID varian baru ini? Ada. Siapa ya Pak? Itu perlu nggak boleh disebutin namanya. Kita singkat aja ya. Ya, boleh. Hah? Boleh. Dokter AJ. Oh, baik. Kemudian, apakah COVID varian baru ini mempunyai resiko yang lebih berbahaya daripada COVID varian lama? Kalau resiko itu hampir sama, cuman untuk gejala-gejalanya berbeda-beda.
Cuman kalau yang dari India itu lebih mematikan sama yang dari Afrika. Lebih cepat dia. Baik, berarti lebih berbahaya ya, Pak? Iya. Lalu bagaimana pengaruh COVID varian baru ini terhadap tubuh pasien? Apakah masih sama saja dengan varian lama atau lebih berbeda daripada yang lama? Kalau untuk pasien itu sama aja. Nggak ada perbedaan. Cuman perbedaan gejala doang. Gejala yang varian baru itu. Baik. Jadi gejalanya bertambah atau masih sama? Kalau itu ada bertambah. Bertambah. Bertambahnya dari penyakit kronis dia lah. Itu nanti. Baik, berarti varian baru ini masih mempengaruhi organ tubuh dalam kita juga ya, Pak? Sama seperti varian lama? Sama. Baik. Cuman kalau yang varian baru itu lebih cepat menyerang dia. Ke saraf-saraf sama ke saluran. Baik. Pernapasan juga. Baik. Lalu kemudian saat ini di mana saja daerah di Indonesia yang sudah terkena virus COVID varian baru ini? Dan bagaimana kronologi sebenarnya sehingga varian baru ini bisa ada dan masuk di Indonesia? Kalau saat ini yang ada di Jakarta sama di Kudus, Jawa Tengah. Baik. Hanya di situ atau ada yang lain juga, Pak, yang belum terdeteksi mungkin? Belum tahu saya untuk yang kabupaten atau kota yang lain ya. Bapak sendiri turun tangan dalam penanganan COVID varian baru ini, Pak? Kalau saya turun tangan terus langsung. Dan langsung ya, Pak? Ya. Kemudian, apakah resiko kematian pada virus COVID varian baru ini lebih tinggi? Kalau yang terbaru itu lebih tinggi. Baik. Apakah sudah ada kasus kematian dalam virus COVID varian baru ini? Sudah. Oh, baik. Kemudian, apakah ada penanganan khusus bagi pasien COVID varian baru ini? Kalau penanganan khusus itu nggak ada, sama aja. Baik. Itu aja. Ketat juga ya, Pak, penanganannya ya? Iya. Kita nggak ada kita beda-bedain yang variasi baru sama variasi yang lama. Itu semua sama. Berarti obatnya juga sama ya, Pak? Obatnya sama. Baik. Apakah memungkinkan jika seseorang yang sudah pernah terkena virus COVID varian lama, mereka juga bisa terkena COVID varian baru lagi? Bisa. Itu tergantung dari kekebalan imun setiap orang. Kemudian, apakah vaksin tetap berperan penting pada kasus COVID varian baru ini? Kalau vaksin bisa berperan penting, tapi itu vaksin bukan obat. Ya. Vaksin itu hanya antibodi, kekebalan imun. Baik, berarti itu suatu saat bisa kena aja kita. Berarti vaksin menambah imun kita lebih bagus gitu ya? Iya, yang penting prokes dijaga langsung. Dijalanin. Baik. Kemudian, apakah benar terdapat kemungkinan bahwa ketika seseorang yang mengalami gejala COVID varian baru ini, kemudian melakukan swab dan sebagainya, tetap bisa tidak terdeteksi? Kalau itu tetap kita lakukan swab. Itu kalau umpamanya variasi yang terbaru itu bakal terdeteksi dengan kita melakukan swab antibody, swab PCR. Ada kemungkinan tidak terdeteksinya, Pak? Sekitar berapa persen mungkin? Kalau tidak terdeteksi kecuali dari kondisi imun si pasien ini yang kena, kalau dia imunnya tinggi dia bisa gejalanya OTG tanpa gejala dia. Itu sekitar 5% lah tidak terdeteksi. Baik. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih, saya ingin mendengar apa sih tips dan trik untuk masyarakat menghindari COVID varian baru ini menurut Pak Antoni? Kalau trik saya
simple aja. Yang penting melaksanakan prokes 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan. Apakah ada masker khusus Pak untuk saran bagi masyarakat? Kalau masker khusus itu masker ada khusus untuk kayak masker N95 itu kan untuk lebih rapat ke pernapasan, ke hidung, sama masker medis. Baik. Untuk pertanyaan terakhir sebelum kita menutup topik pada hari ini, bagaimana kesan-kesan Pak Antoni sebagai tim medis ketika bertugas menangani COVID ini? Kesan-kesannya ya gimana ya? Susah senang di situlah, pahitnya di situ. Kalau senangnya, senang nggak ada senangnya, pahit terus di situ. Karena kita menangani pasien yang COVID langsung. Di saat kita bisa kena juga. Di saat imun kita rendah, kita sering banyak nakes, banyak yang kena itu positif. Jadi gimana ya? Kesannya cuma nambah pengalaman tentang virus COVID, terus untuk secara kekeluargaan nambah kita itu aja. Baik, untuk kekeluargaan juga bertambah ya Pak, walaupun capek ya. Iya. Terima kasih Pak Antoni atas edukasi dan informasi yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih Pak Antoni, sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, berikut informasi yang bisa kami sampaikan saat ini, bahwa virus COVID varian baru ini cukup berbahaya dan sangat merugikan seluruh pihak, baik dari pihak medis maupun masyarakat awam. Walaupun pemerintah sudah memperbolehkan masyarakat untuk keluar rumah, namun kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada, serta tidak melanggar peraturan di saat pandemi seperti ini. Seluruh warga negara Indonesia dianjurkan untuk tetap stay at home dan menjaga imun tubuh mereka. Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan vaksin yang bisa didapatkan di puskesmas atau rumah sakit terpilih. Jika Anda mengalami gejala seperti batuk, demam, pilek, sesak nafas, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, dan juga kehilangan indera perasa, maka segeralah melakukan swab test atau PCR di rumah sakit terdekat. Dan jangan lupa untuk tetap mengisolasi diri ketika menunggu hasil swab test atau PCR tersebut. Tetaplah jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan memakai hand sanitizer agar tetap terhindar dari virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berakhir di seluruh dunia dan masyarakat bisa beraktivitas normal kembali seperti dulu. Demikian berita pagi pada hari ini, saya Teresa pamit undur diri dan salam sehat.